Sebelum itu kita lihat informasi mengenai istana negara termegah di dunia. Istana Negara Musim Dingin Rusia atau dikenal Winter Palace Saint Petersburg, Rusia, kediaman resmi Kekaisaran Rusia masa lampau. Istana berwarna hijau dan putih bergaya Elizabethan Baroque memiliki 1.786 buah pintu, 1.945 buah jendela, 1.500 buah kamar, dan 117 buah tangga di dalamnya. Beberapa arsitek terkenal ikut andil pembangunan istana ini. Salah satunya Bartolomeo Rastrelli. Istana terletak di tepi sungai Neva ini dibangun untuk mencerminkan kekuatan dan kekuasaan Kekaisaran Rusia. Hingga 30 Oktober 1917, istana ini dinyatakan bagian dari Museum Hermitage. Kini menjadi istana terkenal dan dapat menarik pengunjung hingga 3,5 juta pengunjung tiap tahunnya. Istana termegah berikutnya, Istana Potala di Tibet, China. Istana musim dingin yang ada sejak abad ke-7 ini melambangkan Buddhaisme dan pusat administrasi tradisional Tibet. Komplek istana terdiri dari istana putih dan merah ini dibangun di atas Gunung Merah di pusat lembah Lhasa pada ketinggian 3.700 meter. Istana Potala dahulunya kediaman utama Dalai Lama dan saat ini menjadi museum. Istana Potala memiliki lebih dari 1.000 kamar dan 10.000 tempat pemujaan, dilindungi tembok batu tebal hingga 5 meter bercampur tembaga, berfungsi mencegah kerusakan saat gempa bumi. Istana megah berikutnya, Istana Versailles di Prancis. Istana emas peninggalan abad ke-16 milik Raja Matahari. Istana ini awalnya pondok untuk berburu, lalu berubah menjadi kediaman Raja-Raja Prancis. Dibangun Raja Louis ke-8 pada tahun 1642, kemudian diperluas Louis ke-9 di tahun 1669, yang kemudian digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia dengan kekasihnya. Kompleks istana meliputi bangunan utama istana, taman, dan sejumlah bangunan menarik. Total 2.300 ruangan dapat dikunjungi di Istana Versailles. Bangunan bersejarah ini dibuka untuk pengunjung. Namun sebagian tempat masih digunakan untuk rapat senat dan majelis nasional Perancis. Arsitektur klasik, interior indah dan mewah, didukung taman luas dengan air mancur yang indah, menjadikan Istana Versailles menjadi salah satu wisata terpopuler di Perancis. Wah, namanya istana udah pasti megah, cantik, luar biasa. Tapi saya belum pernah memang ke istana yang lain. Tapi kalau ke istana negara kita, wah itu saya udah pernah tahu. Oh ya? Istana itu di dalamnya katanya dalamnya emang betul-betul ini sekali ya? Formal sekali suasananya. Iya, formal, cuma sangat berasa kenegaraannya gitu. Betul, dan memang kan karena itu juga sudah dibangun kan lama sekali, sejak 1700 tahun 96. Dulunya tuh sebelum istana adalah tempat tinggal ada seorang warga Belanda ya. Kemudian akhirnya diambil alih oleh pemerintah Belanda, terus kemudian dijadikan tempat untuk atau kantor pemerintahannya pihak Belanda pada saat itu Belanda menduduki di Indonesia. Di situ ada cermin besar, tinggi besar. Kemudian ada pelukis Indonesia ternama Basuki Abdullah di situ. Wah, nanti kapan-kapan kamu coba deh cari kesempatan untuk bisa masuk ke situ. Tapi saya dengar-dengar di dalamnya itu selain ada taman luasnya, di situ seperti ada kayak toko souvenir gitu loh. Toko souvenirnya menjual pernak-pernik yang misalnya Marisa kamu beli cangkir atau piring, tapi ada cap Garuda Indonesianya. Itu yang kemarin saya sempat syuting juga. Saya sedang syuting mini series Ayahku Sang Presiden. Dan kemarin tuh cup kepresiden ternyata besar sekali ya. Itu betul-betul dari istana, saya yang wow, saya dan ingin. itu dijual di situ kalau kamu Kalau gitu saya akan beli. Menarik ya. Iya. Oke, tapi sekarang kita